Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala al-karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa taqullaha wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita pengajian. Mudah-mudahan Allah telah berikan kepada kita hidayah dan petunjuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kita memberikan salawat dan salam kepada beliau. Abang. Ya, buat di sini baca tim. Ini. Sini.
Kamu lihat sini aja. Orang Lah. baik. Orang yang baik budi, peker, pekertiannya, Nah, pengertinya, selalu senang orang-orang sekitarnya merasa aman, sedangkan orang yang jelek budi, artinya pekertinya membuat orang di sekitarnya merasa terancam bahaya dan dia lalu sendiri merasa capek. Ada 6 orang itu. 6 orang. go- Golongan. 6 golongan. ada 6 golongan manusia yang aku kutuk dan Allah pun Untuk untuk mereka serta setiap nabi yang doanya dijabah pun sama dijabah pun sama-sama sama-sama untuk untuk mereka. ya, yang dibaca oleh Atim tadi, orang yang baik budi pekertinya selalu senang dan orang-orang sekitarnya merasa aman. Nah, jadi kalau orang yang baik budi pekertinya itu dia selalu senang dan orang-orang sekitarnya merasa aman. Nah, seperti yang terjadi ini anggota dewan, orang tidak senang sama dia, jadi tidak aman. Nah, jadi dia tidak aman. Sedangkan orang yang jelek budi pekertinya membuat orang sekitarnya merasa terancam bahaya dan dia selalu sendiri merasa capek. Jadi orang yang jelek budi pekertinya seperti itu, membuat orang sekitarnya merasa terancam. Kenapa? Karena dia budi pekertinya jelek gitu loh. Apa misalnya narkoba, tukang copet, nyolong, tukang korupsi, berpoya-poya, nah, itu bahaya. Dan dia akan selalu merasa dirinya merasa capek, ya. Kemudian ada golongan manusia lagi yang aku kutuk dan Allah pun mengutuk mereka, serta setiap nabi dan doa-doanya diijabah pun sama-sama mengutuk mereka. Nah, ini ya contoh. Lanjut, terus bisa baca. Orang yang suka menambah kitab Allah dengan sesuatu yang lain dan mentakwilkannya dengan takwilan yang tidak adil, Yang tidak sah. yang tidak sah, orang yang mendesakan ketentuan Allah, penguasa yang otoriter, padahal Allah kadang-kadang memuliakan orang yang telah Allah hinakan. Kadang-kadang Allah mengirimkan orang yang menghinakan orang yang telah Allah muliakan. Orang yang suka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Orang suka menghalalkan dari keturunanku sesuatu yang telah Allah haramkan. Jadi orang yang suka menambah kitab Allah dengan sesuatu yang lain, maksudnya adalah dari kitab Allah itu sudah cukup sempurna, ya, tataran kehidupan kita. Boleh ditambah-tambah lagi, kemudian ditakwilkan dengan takwilan yang tidak sah. Tidak ada dasarnya, tetapi dia nambah-nambah saja.
karena terbawa oleh budaya, karena terbawa oleh percaya kepada animisme, kepercayaan Hindu-Buddha, ya. Nah, ini artinya nambah-nambah. Di Islam seperti ini dia tambah. Islam misalnya berdoa pada Allah saja, dia pergi ke kuburan doa atau pergi ke Ka'bah berdoa bahwa Allah seolah-olah ada di sana. Itu berarti nambah-nambah, teman. Nah, itu ditakwilkannya. Kalau ini adalah orang pintar, pergi ke sana belajar, minta kepada orang pintar. Ini yang sesuatu yang tidak sah. Jadi orang yang mendustakan ketentuan Allah. Siapa yang didustakannya? Ketentuan Allah. Nah, itulah orang-orang yang ketentuan Allah itu sudah lengkap, sudah sempurna. Jangan didustakan lagi. Jangan dianggap itu tidak sempurna. Jadi penguasa yang otoriter. Padahal Allah kadang-kadang memuliakan orang yang telah Allah hinakan. Ya, jadi kadang-kadang orang-orang otoriter, ya, otoriter itu kenapa dia otoriter? Padahal Allah kadang-kadang memuliakan orang yang telah Allah hinakan. Jadi sifat-sifat iblis itu ada di dalam penguasa yang melakukan dengan segala cara. Ini namanya otoriter penguasa. Seperti untuk mengamankan dirinya, dia pakai berbagai macam bodyguard, anjing segalanya untuk membela dirinya. Nah, ini namanya manusia yang ketakutan untuk hartanya mau dicuri atau dijarah orang. Nah, ini dia mencari kekuatan-kekuatan yang lain, dibayar seperti oligarki, ya, untuk menggunakan untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Dia bayar orang-orang mulai dari pejabat tinggi sampai pejabat kelurahan, RT RW disogok sama dia supaya dia tetap menguasai wilayah itu. Nah, ini yang namanya manusia yang penguasa dan otoriter. Nah, jadi dia dimuliakan dari sisi apa? Dari segi kehidupan nikmat yang dinikmatinya. Dia sudah punya kekayaan, punya kekuasaan, punya harta yang banyak, punya gaji yang besar. Tetapi Allah menghinakan dia karena dia menjadi penguasa yang otoriter. Kadang-kadang Allah juga menghinakan orang yang telah Allah muliakan. Allah muliakan siapa? Dia sudah diberikan nikmat seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan dia tidak bersyukur. Nah, ini namanya orang dihinakan oleh Allah. Karena tadinya dimuliakan dengan banyaknya kekayaan, kenikmatan yang diberikan. Kemudian Allah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Kadang-kadang orang ini juga menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Yang diharamkan oleh Allah apa? Misalnya mencuri, berzina, berbuat maksiat, melawan, korupsi, ya, menipu, membunuh, mengancam. Nah, ini semuanya adalah dihalalkan oleh semuanya, dihalalkan darah orang-orang yang benar dibunuh, dihalalkan demi untuk mendapatkan keuntungan dia sendiri. Nah, itu dihalalkan oleh Allah. Dan orang suka menghalalkan yang Allah suka menghalalkan dari keturunanmu sesuatu yang telah Allah haramkan. Nah, jadi Allah menghalalkan dari keturunanku. Keturunanku siapa? Bahwa manusia itu dilahirkan dengan fitrah suci, bersih. Nah, kemudian Allah haramkan karena dia sudah tertipu oleh hawa nafsu dan keinginan ke dunia ini. Satu lagi. Baca. Nenek dulu. Mana aja Lagi ya. Orang yang suka meninggalkan
sunnahku karena menganggap segala sepele, maka sesungguhnya Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat dengan penglihatan kasih sayang. Kasih sayang kan? Oh, apa itu? Dan hadis riwayat Turmuzi dan Hakim dari Aisyah dan Hakim sendiri dari Ali. Jadi orang yang suka meninggalkan sunnahku karena menganggap sepele. Ya, sunnah yang disunahkan dianggap sepele. Maka sesungguhnya Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat dengan penglihatan kasih sayang. Ini bahayanya. Jadi sunnah Nabi itu dianggap sepele. Ini tidak usah. Ini sunnah Nabi. Yang wajib-wajib aja dikerjakan. Tidak boleh. Nah, tidak, Allah tidak akan melihat dengan rasa kasih sayang. Bayangkan aja tuh Allah tidak kenal dia. Lanjut. Tuh. Abu Bakar Siddiq berkata, sesungguhnya iblis itu berdiri di belakangnya. Sementara nafsu berada di belakangnya. Jadi mana nih? Ya, nggak dicetek itu. Nah, Ngapain misalnya ini? Laptopnya mati nggak? Ada banyak laptop ini. Sini aja kamu suruh pindah. Mariam, ngapain? Apa? Ada bulan. Hawa nafsu yang pun berada di sebelah kirimu. Dunia ada di belakangmu, anggota badanmu ada di sekelilingmu. Bulan. Abu Bakar Siddiq berkata, Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Sesungguhnya iblis itu berdiri di hadapanmu. Jadi kita waspada. Iblis itu ada di hadapan kita. Sementara nafsu berada di kananmu. Kita punya nafsu ada di kananmu. Hawa nafsu yang buruk berada di sebelah kirimu. Dunia ada di belakangmu. Anggota badanmu ada di sekeliling. Tuh. Ini Abu Bakar Siddiq menyampaikan pesan pada manusia. Tuh, lalu. Laptop memang kelihatan laptop. Dan Allah yang memaksa di atasmu, iblis laknat menyerumu untuk meninggalkan agama dan nafsu amarah mengajakmu untuk bermaksiat. Nafsu yang lain mendorongmu kepada kehendak yang bermacam-macam. Dunia mendorongmu agar mempertimbangkan dunia dan melalaikan urusan akhirat. Anggota tubuhmu mengajak berbuat dosa, sedangkan Allah yang Maha Perkasa menyerumu untuk mengerjakan amal yang dapat mengantarkan kamu masuk surga dan mendapatkan ampunannya. Ya. Allah dan Allah yang memaksa di atasmu. Iblis laknat menyerumu. Nah, ini bertentangan dengan Allah ini, untuk meninggalkan agama. Jadi kalau orang gampang meninggalkan agama itu sudah iblis tuh yang menyeru, ya. Dan nafsu amarah mengajakmu untuk bermaksiat. Jadi kalau orang suka pemarah kemudian berbuat jahat, nah ini namanya nafsu, ya, nafsu amarah. Nafsu yang lain mendorongmu kepada kehendak yang bermacam-macam. Nah, tidak cukup ini, gaji cuma 3 juta sehari, tidak cukup. Dan kita juga harus mendapat tunjangan ini dan itu. Nah, dan dia bergembira. Nah, ini orang mendorong bermacam-macam kehendak keinginannya. Jadi di dunia mendorongmu agar mementingkan dunia, ya. Ya, orang sekeliling tidak perlu, orang miskin tidak perlu, diabaikan saja. Semua orang berdemo didengar, tidak didengar. Nah, ini contohnya. Nah, itu mementingkan dunia.
dan melalaikan akhiratnya. Padahal dengan harta yang sudah banyak, sudah berikan oleh Allah, kemudahan-kemudahan, tetapi dia lupa akhiratnya. Kemudian anggota tubuhmu mengajak berbuat dosa. Nah, ini kalau gitu ini kurang, ini kurang, ini kurang. Akhirnya mengajak berbuat dosa. Kenapa? Semuanya fasilitas ada. Sedangkan Allah yang maha perkasa menyuruhmu untuk mengerjakan amal yang dapat mengantarkan kamu ke dalam surga. Jadi Allah tuh, Allah maha perkasa itu untuk mengajarkan, suruh mengerjakan amal yang dapat mengantarkan kamu ke masuk surga. Jadi dunia jangan sampai menipu kita dan kita mendapatkan ampunan daripadanya. Apalagi Anan belum. Anan sini Nan. Oh, Bang Atit, Bang baca cerita. Belum, belum. Sudah itu Anan sudah ini ya. Maria mana? Ngapain Kak? Barang siapa Barang siapa yang yang memenuhi panggilan iblis, panggilan iblis, iblis, maka maka hilanglah agamanya. Hilanglah agamanya. hilanglah Agama. agamanya. Jadi kalau dipanggil iblis, hilang agamanya, ya. Barang siapa, dan kencang dong. Barang siapa, terus suaranya kecil, Barang siapa yang memenuhi panggilan nafsu, amarah, kencang suaranya, maka hilanglah jiwa yang suci. Kemudian barang siapa yang suci, yang barang siapa yang memenuhi kehendak dirinya, kehendak tidak dirinya, diri maka hilanglah akalnya. Barang siapa yang memenuhi yang panggilan dunia, maka hilanglah hilanglah urusan akhiratnya. akhirat. Ya, bagus. Baik. Dari sini Maryam lagi ntar ya. Ada mau baca nggak? Ya, baca. Ini Maryam nih bacaan sama dengan tulisan abang tadi. Ya, oke. Ini baca tadi sekarang Maryam. Barang siapa yang memenuhi panggilan iblis, maka hilanglah agamanya. Barang Barang siapa yang memenuhi panggilan nafsu, amarah, maka hilanglah jiwa yang yang suci. Nah, barang siapa yang memenuhi kehendak dirinya, maka hilanglah akalnya. Barang siapa yang memenuhi panggilan
dunia, maka hilanglah urusan 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 akhiratnya. Akhiratnya. Cantiknya nih. Ya, baca dengan Maryam ya. Sudah baca tadi. Pinter. Barang siapa yang memenuhi panggilan iblis, maka hilanglah agamanya. Jadi kalau kita suka dipanggil oleh iblis, hilang agama kita, tidak punya agama lagi ya. Barang siapa yang memenuhi panggilan nafsu amarah, suka marah ya, maka hilanglah jiwa yang suci. Jadi jiwa yang suci itu tidak suka kepada orang yang marah. Jadi barang siapa yang memenuhi kehendak dirinya, maunya dia begini, dengan dirinya, maka hilanglah akalnya. Jadi orang-orang gila itu adalah hilang akalnya. Makanya orang pemarah, kata Nabi, awalul gadab junun. Orang yang marah itu pertamanya itu adalah orang gila. Akhirnya dia menyesal. Barang siapa yang memenuhi panggilan dunia, berarti panggilan dunia ini orang-orang yang menjadi pejabat, memenuhi semuanya panggilan dunia, berapa sogokannya, berapa masuk jadi tentara, jadi polisi, dibayar semuanya itu pada panggilan dunia. Ya, maka hilanglah urusan akhiratnya. Dia lupa bahwa untuk mendapatkan jabatan itu, mendapatkan karir sebagai anggota dewan itu adalah semuanya panggilan dunia. Maka hilanglah akhiratnya. Semuanya didapat setelah dia duduk jabatan itu. Kemudian dia lupa untuk mengembalikan uang yang didapatnya itu, dia lupa kepada akhiratnya, lupa berbuat baik, lupa belajar, lupa beragamanya, lupa sholat. Semuanya yang penting adalah keinginan oleh penguasa. Ya, disiplin kerja yang penting gaji kita besar ya. Sehari 3 juta. Kemudian belum lagi berapa lagi gaji bulanannya, berapa lagi uang sidangnya, berapa lagi uang kunjungannya. Ya semuanya itu diperoleh lebih dari 1 miliar 1 bulan. Nah ini berarti temuannya panggilan. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sri Mulyani juga dijarah tahu. Oh, Oke, oi.